semua, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di konten Artikelpedia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik gitu, baik di media sosial maupun di berbagai macam berita yang ada di Indonesia, teman-teman. Tentang apa itu? Yaitu salah satu yang sedang ramai diberitakan adalah pemecatan Dokter Terawan dari anggota IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, seperti apa beritanya? Langsung saja kita simak, dan kali ini akan kita kutip sumbernya dari cnnindonesia.com, teman-teman. Dengan judul 5 alasan Terawan direkomendasikan untuk dipecat dari IDI. Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yaitu MKEK untuk merekomendasikan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI didasarkan sejumlah hal, diantaranya masalah promosi vaksin Nusantara. Diketahui hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dalam Muktamar IDI ke-31 yang digelar di Aceh memutuskan pemberhentian secara permanen Terawan dari keanggotaan IDI. Presidium Sidang Muktamar IDI Ahmad Fajrial mengatakan pemberhentian keanggotaan Terawan akan dilakukan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan. Memutuskan, menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan sidang khusus memutuskan pemberhentian permanen Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI, ujarnya dikutip dari video Muktamar IDI tersebut. Berdasarkan surat MKEK pusat yang ditujukan kepada Ketua Umum PBID tanggal 8 Februari tahun 2022, setidaknya ada 5 alasan yang mendasari pemecatan Dr. Terawan. Pertama, mantan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD itu disebut belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi sesuai SK MKEK nomor 009320-PB-MKEK strip keputusan _02-2018 tertanggal 12 Februari tahun 2018 sampai dengan hari ini. Kedua, Terawan disebut telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai. Yang bersangkutan bertindak sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia atau PDSRKI yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan tata laksana dan organisasi atau ORTALA IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI. Ini dikutip dari surat MKEK tersebut kemarin pada 28 Maret tahun 2022. Keempat, Terawan menerbitkan surat edaran dengan nomor 163-AU-SEKR PDSKRI-Romawi 12-2021 pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Yang memuat instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID. Terakhir, Terawan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisikan pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan atau terkena sanksi IDI. Tutup surat tersebut. Kemudian isu pemecatan Terawan bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2018 juga beredar surat keputusan pemecatan sementara karena Terawan dinilai telah menyalahi kode etik aturan kedokteran melalui mencuci otak yang dia lakukan. Terpisah, anggota IDI James Alan Rarung yang juga merupakan pimpinan Komisi Etik, Disiplin dan Hukum Muktamar IDI 31 Banda Aceh 2022 itu mengatakan pemecatan Terawan belum menjadi keputusan yang definitif
Dokter Terawan saat ini masih anggota ID, pemberhentian nanti sampai jangka waktu 28 hari kerja pada pasal 8 poin 4 ART ID atau anggaran rumah tangga ID disebutkan anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk. Jadi masih ada proses, ujar dia dikutip dari Antara pada hari Senin 28 Maret tahun 2022. Nah, itu dia teman-teman 5 alasan Dokter Terawan direkomendasikan untuk dipecat dari ID. Jadi menurut teman-teman seperti apa alasan-alasan tersebut yang kemudian melatar belakangi Dokter Terawan selaku mantan Menteri Kesehatan untuk dipecat atau dikeluarkan dari keanggotaan ID. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Bisa kita berdiskusi di kolom komentar kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah hal-hal yang dilakukan oleh Dokter Terawan ini memang layak untuk didapatkan ganjarannya sehingga Dokter Terawan harus dikeluarkan dari anggota ID? Kira-kira seperti apa teman-teman? Dari informasi tersebut dapat kita lihat bahwasanya keputusan itu untuk pengeluaran atau pemecatan Dokter Terawan dari anggota ID sebenarnya bukan pertama kalinya pada tahun 2022. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada tahun 2018 Dokter Terawan juga pernah direkomendasikan untuk dikeluarkan karena dinilai telah menyalahi kode etik pada saat itu. Nah, saat ini juga ditambah dengan beberapa yang namanya rekomendasi sehingga itu dirasa menjadi penguatan bagi ID pusat untuk dapat mengeluarkan atau memecat Dokter Terawan dari keanggotaan ID, teman-teman. Nah, Dokter Terawan sendiri itu adalah mantan Menteri Kesehatan Indonesia pada era Presiden Joko Widodo gitu. Beliau adalah menteri yang pada saat itu menjabat, kemudian ada kondisi COVID gitu, dan Dokter Terawan yang pada saat itu sebagai Menteri Kesehatan beliau harus mampu untuk menangani kondisi pandemi COVID yang terjadi di Indonesia sejak 2 tahun lalu, teman-teman. Nah, dari situ Dokter Terawan mulai dikenal oleh publik karena kiprahnya beliau sebagai Menteri Kesehatan yang pada saat itu menjabat sebagai menteri di era Presiden Jokowi, teman-teman. Dan Dokter Terawan juga semakin naik namanya ketika ia itu mempromosikan vaksin Nusantara yang pada saat itu belum selesai dari sisi uji klinisnya, teman-teman. Dan sampai saat ini dari sisi vaksin Nusantara yang direkomendasikan oleh Dokter Terawan, kita masih belum tahu update terbarunya kira-kira seperti apa. Sampai dengan saat ini sudah kita akan vaksin ketiga atau vaksin booster, yang dimana nantinya vaksin booster adalah menjadi salah satu syarat untuk kita dapat melakukan mudik atau pulang kampung pada saat nanti menjelang Lebaran, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian saat ini kelanjutan dari vaksin Nusantara. Kita hanya bisa mendoakan gitu, semoga dari sisi vaksin Nusantara dapat dikembangkan lebih baik lagi, dan semoga dari sisi peneliti-peneliti di Indonesia juga dapat mengembangkan vaksin ini agar dapat didistribusikan nantinya secara merata dan sempurna di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat mendapatkan vaksinasi secara gratis gitu kan, secara luas dan juga secara masif, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu informasi yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata dalam pengejaan, dalam penyebutan intonasi, begitu juga dalam penyebutan nama-nama yang ada di dalam sumber tersebut. Terima kasih telah mengikuti video ini, teman-teman. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur bagi teman-teman semua. Ikuti terus video-video selanjutnya, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video yang lain dari channel saya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Thank you, see you in the next video.